Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Pastinya tetap sehat kan? Masih tetap di rumah kan? Yuk, meskipun kita tetap di rumah, tapi kita tetap punya jiwa yang semangat buat memuji Tuhan. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sukacita, kita menyanyi Oh Sukacitaku. Semuanya pada pakai gerakan ya. Siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat satu minggu ini. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan terus memberi kesehatan kepada kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku
memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, belum boleh duduk, karena kita mau sama-sama lagi memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia bersuka karena kita.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bisa menjadi bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Kita kayak harus lebih semangat lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, balik lagi di hari Minggu yang penuh berkat ini dengan Kakak Milka di sini. Jadi gimana, adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau misalnya siap, kita tes dulu semangatnya deh. Kita peragangan dulu, kita cari posisi duduk yang enak. Tapi ingat, jangan tiduran ya, awas loh. Siapa di sini ayo yang masih pakai piyama, yang masih ada iler tuh, lihat tuh, coba ngaca. Kita harus semangat ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena masih awal tahun, ayo kita lebih semangat ya. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita bakal bicarain tentang mujizat Tuhan. Oh ya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita siapin dulu apa namanya? Alkitab. Kakak Milka hitung ya, 5 detik. Ayo, yang belum ada Alkitabnya diambil sekarang. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke, udah pegang ya semuanya. Nah, sekarang kita buka di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Judulnya itu perkawinan di Kana. Kita baca bareng-bareng ya dari awal sampai akhir. Kakak Milka bacain, adik-adik juga bacain di rumah ya. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ada ibu Yesus. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok airnya itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Adik-adik, ini adalah pertama kalinya Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Nah, jadi pada awal mulanya itu ada pesta perkawinan di Kana. Nah, di situ tuh ada ibu Yesus.
Nah, terus Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta perkawinannya. Tapi biasanya tuh zaman dulu tuh di setiap pesta seperti pesta pernikahan itu tuh menyediakan anggur. Tapi di pesta perkawinan pada waktu itu yang Yesus datang itu di Kana, itu tuh kekurangan anggur, kekurangan air anggurnya. Nah udah gitu ibu Yesus bilang ke Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur nih, kasihan nih mereka. Terus akhirnya kata Tuhan Yesus, apa nih yang bisa aku lakukan? Terus udah gitu ibu Yesus ngomong ke pelayan-pelayannya kayak gini, kamu pelayan-pelayannya, pokoknya apa yang Yesus katain pokoknya kamu lakuin aja deh. Pokoknya apapun yang Tuhan Yesus katakan lakuin ya pokoknya. Nah pelayan-pelayan itu tuh oke, siap. Nah Tuhan Yesus akhirnya berperintah tuh waktu itu di ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah jadi tuh waktu itu di pesta perkawinan itu ada tempayan-tempayan. Nah itu tuh biasanya untuk pembasuhan kayak gitu. Nah akhirnya si pelayan-pelayan itu disuruh sama Tuhan Yesus untuk mengisinya dengan air. Akhirnya pelayannya taat sama Tuhan Yesus, pelayannya akhirnya isi sama air. Padahal pelayan-pelayannya nggak tahu Tuhan Yesus bakal ngelakuin apa. Nah akhirnya setelah itu di ayat 8, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Akhirnya mereka pelayannya membawa juga kepada pemimpin pesta. Nah akhirnya pemimpin pesta itu nyobain akhirnya mengecap airnya. Nah ternyata air itu berubah menjadi anggur. Nah setelah itu akhirnya pas pemimpin pestanya nyoba, wah akhirnya jadi anggur. Nah itulah mujizat Yesus adik-adik. Ini adalah mujizat Yesus. Seperti ayat 11 katakan di sini, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari mujizat-mujizatnya. Kan kita sering dengar tuh kalau Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus apa aja? Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan Lazarus ya. Nah, awal mulanya itu pertama kali Yesus melakukan mujizat itu di sini, di perkawinan di Kana. Gitu, Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi adik-adik, apa sih yang sebenarnya kita bisa pelajari dari kisah perkawinan di Kana ini? Kita bisa belajar pertama dari pelayan yang waktu itu Tuhan Yesus suruh. Di ayat 7-8 dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh sama mereka. Padahal mereka nggak tahu, adik-adik, apa sih yang mau Tuhan Yesus lakuin? Apa sih sebenarnya? Mereka tuh nggak tahu kalau misalnya Tuhan Yesus bakal melakukan mujizat. Tapi mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu pasti melakukan yang terbaik. Maka dari itu kuncinya adalah taat. Oke, kita harus taat sama Tuhan Yesus. Oke, di ayat 10 dikatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah adik-adik, di ayat 10 ini tuh biasanya tuh kalau lagi pesta gitu, awal-awalnya mereka siapin anggur yang baik dulu. Nah tapi kalau misalnya udah puas minum, udah lumayan kenyang, nah akhirnya sama mereka biasanya yang asam-asam ditaruh di akhir, atau dikasih air misalnya anggurnya kayak gitu biar menghemat. Nah tapi Tuhan Yesus di sini sediain anggur yang paling baik, anggur yang dari awal sampai akhir Tuhan siapin yang paling baik. Nah adik-adik, poin kedua yang bisa kita pelajarin hari ini adalah Tuhan Yesus mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu semuanya baik. Tuhan Yesus gak pernah kasihnya setengah-setengah. Tuhan Yesus gak pernah kasihnya itu ya udahlah awal-awal aja, akhir-akhirnya ya gimana kamu aja. Enggak, Tuhan Yesus tuh gak pernah kayak gitu. Mau itu burung pipit di udara, Tuhan Yesus pelihara. Bunga bakung di padang, Tuhan Yesus hiasi dengan indahnya. Apalagi terlebih Kakak Milka dan adik-adik, pasti Tuhan Yesus pelihara, pasti Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Tuhan Yesus pasti mampu menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan Kakak Milka dan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus itu selalu memberi yang baik di awal, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik. Seperti yang Tuhan Yesus berikan anggurnya di sini. Tuhan Yesus beri anggurnya yang kualitasnya bagus dari awal sampai akhir. Nah
Adik-adik, kita bisa belajar ya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa dahsyat, sungguh luar biasa penuh kemuliaan. Maka dari itu adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Gak ada yang bisa ngalahin Tuhan Yesus, bahkan gak ada yang bisa setara sama Tuhan Yesus, itu gak ada, cuma Tuhan Yesus aja. Maka dari itu adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi nyanyi, lagi menyembah, itu kita sembahnya itu dan puji Tuhan Yesus itu dengan hati yang bersuka cita, karena kita itu harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sanggup dan cakap melakukan perkara-perkara, mulai dari yang perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Pintar. Adik-adik, luar biasa ya Tuhan Yesus. Kakak Milka juga seneng banget nih sama cerita ini. Kakak Milka jadi sadar juga kalau kenapa sih kita harus takut sama kehidupan kita, kenapa kita harus takut sama masa depan kita. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa banget. Tuhan Yesus itu bisa kasih kita kekuatan gitu, karena Tuhan Yesus cakap melakukan perkara yang besar. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita tutup hari ini dengan berdoa. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan selalu diberkati Tuhan, selalu dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena kami boleh mendengarkan firman yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh belajar sama seperti pelayan-pelayan yang ada di perkawinan di Kana, sehingga kami boleh taat sama papa mama, terlebih taat sama Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi anak yang manis, jadikan kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tua, terlebih dengar-dengaran akan Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus untuk percaya sama Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan kalau Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Tiada yang bisa mengalahi Tuhan, bahkan tidak ada yang bisa membandingi Engkau. Hanya Tuhan Yesuslah Raja, segala raja, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa apabila sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing di rumah. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati seluruh teman-teman kami ya Bapa, sehingga kami boleh diberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa ada ayat hafalan. Oke, kita buka di Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Ayo kita cari di Alkitab Lukas 1 ayat 37 nih. Jangan lupa juga di garis bawahin biar gak lupa ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul sekali, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca sekali lagi ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Selalu berpegang pada Tuhan Yesus ya adik-adik. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.